أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبر كأن لم Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Untuk informasi Bapak Jelas, Ibu, informasi Bapak Ibu, narasumber pada pagi hari ini tidak bisa masuk Zoom dikarenakan partisipan sudah 1.000. Jadi saya masih menunggu untuk informasi selanjutnya, solusinya akan seperti apa. Nanti mungkin saya infokan lagi kalau sudah ada informasi lebih lanjut ya Bapak Ibu. Mohon maaf atas keterlambatannya. Mudah-mudahan secepatnya bisa dimulai. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Sama-sama, Bu. Kembali. Gimana suaranya, Bu? Ya sebentar Bapak, untuk narasumber belum bisa masuk Zoom, ini masih mencari solusi dulu.
Ya, alhamdulillah Bapak Ibu untuk narasumber pagi ini sudah masuk Zoom. Kepada Bapak Sukmanto Lukman, dimohon untuk raise hand. Jelas Bu suara saya? Ya, sudah Bapak, sudah terdengar. Terima kasih. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Saya mengingatkan kembali untuk semua peserta dimohon untuk meng-unmute mikrofonnya selama acara morning talk berlangsung demi kelancaran acara. Ya, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan pada Waalaikumsalam. ini sehingga kita bisa melaksanakan acara morning talk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Yulianti, PPK gelombang 7 angkatan 129 NDH 11 sebagai petugas moderator pada acara morning talk pada pagi hari ini Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kelancaran acara, marilah Bapak Ibu semua kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, untuk susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kemudian pemaparan materi, yang ketiga diskusi, dan yang keempat tanya jawab. Yang keempat penutup. Kemudian kita langsung ke acara yang kedua yaitu pemaparan materi dari Bapak Sukmanto Lukman, PPPK gelombang 7 angkatan 129 NDH 14 yang bertugas sebagai narasumber pada acara morning talk pagi hari ini dengan mengambil tema linearitas mata pelajaran pada pendidikan. Tidak ada suaranya Ibu. Ada kok. Tidak ada suaranya Bu. Ada suaranya. Ada Jelas, ada suaranya jelas. Ada. Jelas. Ada kok. Ada. Ngaji itu ngaji. Masih jelas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Kembali lagi Bapak Ibu, tema untuk morning talk pada pagi hari ini yaitu linearitas mata pelajaran pada pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Sukmanto Lukman. Kepada Bapak Sukmanto Lukman, saya persilahkan. Maaf Ibu, ini tidak ada pengajian itu Bu, pembacaan Al-Quran. Morning talk. Ibu salah room tidak. Morning talk. Ini morning talk, bukan Bu. ini Bu, bukan kerohanian. Salah jumpa. Morning talk. Siap. Baik, bisa dilanjut? Bisa Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ini mohon maaf kamera laptop saya tiba-tiba nggak bisa on, tapi posisinya di on. Yang penting kita di sini sama-sama berdiskusi tentang linearitas mata pelajaran pada pendidikan. Oke, next. Nah, sebelum kita mulai tentang linearitas mata pelajaran, izinkan kami dari gelombang 7 angkatan 129, saya pribadi adalah Sukmanto Lukman, sebagai kalau dibilang narasumber sepertinya terlalu sebagai yang menyampaikan untuk kita berdiskusi. Yang kedua,
Ibu Ani sebagai moderator, dan yang terakhir Ibu Kristi sebagai tim teknis untuk slide paparan ini. Nah, kita mulai dari linearitas mata pelajaran di mana kita sebagai pendidik untuk P3K gelombang 7 dan gelombang 8, kita sama-sama sebagai pendidik di satuan pendidikannya masing-masing di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bahwa linearitas dalam pendidikan itu kesesuaian pendidikan di mana secara formal dengan tugas yang diampu khusus dalam mengajar. Contohnya ijazah dengan apa yang kita ajarkan kepada siswa itu sesuai. Misal saya ambil contoh guru matematika. Ijazahnya matematika dan mengampu boleh matematika, kalau di SMA ada matematika peminatan untuk penjurusan MIPA. Itu seperti itu. Nah, selain dari linearitas, kita juga harus paham nih. Sebetulnya kalau terlalu paham, itu tugasnya kurikulum ya. Kita juga harus tahu pada saat kita mengajar, pada saat kita mengampu di satuan pendidikan, kita tahu dulu kurikulum yang digunakan itu apa. Karena di satuan pendidikan untuk sekarang ini sudah hampir semuanya menggunakan 2 kurikulum. Untuk tahun ini itu menggunakan 2 kurikulum. Kemungkinan besar di 1 Juli ada yang sudah 1 kurikulum. Contohnya 2 kurikulum bagaimana? Kelas 1 atau kelas 10 itu menggunakan kurikulum Merdeka, kelas 2 dan kelas 3 atau kelas 11 dan kelas 12 itu menggunakan kurikulum 13 revisi. Nah, ada juga di satuan pendidikan yang menggunakan 2 kurikulum. Untuk kelas 1, kelas 2 itu menggunakan sepertinya ya. Sebentar ya. Sudah nampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Share screen dulu. Nah, oke, kita kembali lagi. Ada juga yang menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 2 atau kelas 10 dan kelas 11 ditambah kurikulum 13 revisi untuk kelas 12. Nah, pemahaman dari kurikulum Merdeka yang sekarang kita sedang hadapi itu kan menitik beratkan pada infrastruktur yang beragam di mana kontennya itu lebih fleksibel atau lebih banyak pilihan. Tujuannya itu agar peserta didik memiliki konsep yang menguatkan tentang kompetensi perorangannya. Nah, kelebihan apa dari gurunya gitu kan? Gurunya itu sebetulnya ya kita harus tahu, harus melek teknologi dan lebih banyak sumber-sumber yang harus kita miliki di satuan pendidikan. Beda lagi ketika kurikulum 13 revisi kemarin yang kita gunakan, di mana sebetulnya kurikulum 13 revisi itu menitik beratkan pada kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
berarti kan ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus kita nilai untuk setiap peserta didik. Kalau untuk kurikulum merdeka itu sistemnya proyek gitu. Nah, teman-teman untuk gelombang 7 dan gelombang 8, kurikulum dan linearitas itu sangat erat sebetulnya. Nah, di mana keingintahuan kita itu nanti akan berujung pada Tolong foto ini. pada profesi Bisa nggak orangnya aja nggak ini? Iya, Bunda sama dia. Apa dia? Maaf untuk Ibu Sri Suryanti, PPPK 148 NA 19 untuk panggil. Terima kasih. Oke. Nah, kita lanjut ya. Mangga Bapak. Untuk teman-teman yang ingin mengecek linearitas, apakah saya sesuai nih? Saya pengen tahu ijazah saya, program studi saya apa, jenis mata pelajaran saya yang sekarang di AMPU itu apa, atau program studi saya apa, matematika, jenis mata pelajaran saya yang di AMPUS ternyata sekarang karena siswanya kurang, gurunya kurang untuk mengajar mata pelajaran lain, misalnya mata pelajaran kewarganegaraan atau fisika, apakah itu termasuk mata pelajaran yang linear? Teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa ngeceknya di ppg.kemdikbud.go.id /linearitas cek linearitas. Nah, itu. Nah, di sini untuk teman-teman yang sedang mengikuti orientasi, ada yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan ada yang belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, yang sudah memiliki sertifikat pendidik mudah-mudahan mengajarnya lebih kompeten. Amin. Sehingga peserta didik yang kita ajar itu lebih semangat karena tahu bahwa Bapak Ibu guru yang ada di dalam ruangannya itu profesionalismenya sudah. Nah, bukan berarti yang tidak memiliki sertifikat pendidik itu tidak profesional. Nah, sekarang waktunya, sekarang sampai dengan tanggal 12 itu pendataan untuk pemanggilan pendidikan profesi guru. Nah, teman-teman untuk yang belum memiliki sertifikat pendidik, silahkan lengkapi datanya. Karena pemanggilannya itu secara mandiri melalui SIM PKB. Akunnya siapa? Akun teman-teman sendiri. Karena yang punya akun SIM PKB itu teman-teman. Tuh. Nah, nanti itu pendataannya apa saja yang harus dilengkapi itu kan pasti pertanyaannya nanti kalau memang ada yang menanyakan ya saya jelaskan dulu sekarang agar nanti tidak ada yang menanyakan. Pembawaannya kurang. Ya. Baik, saya lanjut ya. Jelaskan ya Bu, suara saya? Jelas Pak, jelas. Oke. Nah, kelengkapan data apa yang digunakan? Gitu. Kelengkapan data yang akan diambil atau yang ditarik itu mulai dari ijazah. Coba cek Bapak Ibu sekalian di info GTK-nya masing-masing. Nah, info GTK itu digunakan untuk mengecek data kita yang sudah terinputkan
di aplikasi Dapodik. Nah, data apa saja? Ijazah. Data ijazah tidak mungkin serta-merta itu kita posisinya ada di sarjana strata 1. Apakah kita langsung di strata 1? Kan tidak. Kita ada fase yang namanya SD, SMP, SMA. Itu pun diinputkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai pendidik memiliki riwayat. Riwayat apakah kita pernah mengajar, apakah kita pernah berhenti dulu, itu ada riwayatnya. Jadi ada riwayat yang namanya riwayat longitudinal. Itu pun didata. Di datanya di mana? Di data pokok pendidik. Itu Dapodik. Yang menginputkannya siapa? Nah, ini kan banyak yang miskomunikasi. Siapa yang menginputkan? Tidak semuanya dibebankan pada operator sekolah. Kita sebagai pemilik data sudah mulai melek tentang tanggung jawab data kita sendiri. Jadi, kita bisa menambahkan datanya di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Pak, akunnya dari mana? Nah, baru akunnya minta akun personal dari operator sekolah. Kita nanti yang mengecek apakah data kita sudah diinputkan. Kalau memang belum lengkap, silakan inputkan untuk riwayat pendidikan formalnya melalui PTK Datadik. SD, SMP, SMA, kalau S1 sudah mungkin karena kita pendidik. Pada saat kita diinputkan di Dapodik, itu awal mula yang harus masuk itu ijazah S1-nya. Itu seperti itu. Nah, selain itu di ptk.datadik.kemdikbud.go.id kita juga bisa ngecek riwayat kita. Apakah kita sudah bisa menginputkan atau diinputkan riwayat kita. Yang menginputkan untuk riwayat siapa? Barulah operator sekolah. Tuh. Nah, Pak, saya punya tugas tambahan. Yang menginputkannya siapa? Tugas tambahan ditambah dengan tugas kita sebagai pengajar di kelas masing-masing. Di kelas misalnya kalau SMA berarti kelas 10, 11, 12 ataupun SMK. Nah, itu tugas tambahan bersatu dengan SK Surat Keputusan KBM, kegiatan belajar mengajar. Tuh, yang menginputkan itu operator dari SK yang ditandatangani kepala sekolah dan yang dibuat oleh kurikulum. Seperti itu. Nah, di web ini cek linearitas PPG dalam jabatan 2022 yang sekarang ini sedang nampil di Bapak Ibu sekalian. Sumber dari mana? Apakah langsung bersumber kumulatif dari aturan-aturan sebelumnya? Tidak, Pak, Bu. Ini merujuk pada lampiran nomor 2 surat dari Direktur Profesi Guru dari GTK. Nah, ini mulai mengerucut di mana aturan itu ada tentang linearitas guru. Sebetulnya di surat ini dari SD sampai dengan SMK. Nah, kita di sini duduk di sini sama-sama di bangku SMA atau SMK kami bahwa penataan linearitas guru dalam pembelajaran itu sudah mulai mengarah seluruhnya di kurikulum Merdeka, mengacunya pada aturan Kemendikbudristek dan perubahan atas kebutuhan Menteri Pendidikan 56
tentang bahan pembelajaran tahun-tahun sebelumnya ketika kita yang namanya kurikulum darurat. Ya, dari kurikulum kementerian itu memandatkan pemulihan pembelajaran, maka keluarlah aturan ini. Nah, ketentuan linearitas ini Bapak Ibu sekalian untuk bersertifikat pendidik, nah mengacu pada ini di dalamnya itu sudah lengkap, itu ada kodenya Bapak Ibu, ada kode mata pelajaran, ada strata 1 yang Bapak Ibu miliki nanti itu mengacu pada mata pelajaran apa saja itu ada. Nah, itu ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk jenjang SMK itu ada tambahannya karena jujur SMK unik. SMK sangat unik. Di mana SMK itu ya kita tahu bahwa banyak program kompetensi keahliannya yang berbeda dengan jenjang-jenjang yang lainnya. Nah, untuk SMK ada keputusan menteri tambahannya nomor 262. Nah, nomor 262 di mana perubahan atas keputusan Mendikbudristek tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, di sini untuk yang SMK nih, karena ada beberapa mata pelajaran di SMK yang baru. Contoh, di kurikulum 13 ada yang namanya multimedia. Sekarang coba cek kembali, sekarang adanya DKV. Ya. Nah, dari situ kita harus tahu perubahan-perubahan di jenjang kita mendidik itu perubahannya apa saja. Betul, kita tidak harus memahami keseluruhannya, tapi setidaknya kita tahu bahwa kita sebagai pendidik itu mengajar di kurikulum apa dan mengajarkan mata pelajaran apa saja. Jangan sampai nanti untuk guru-guru, untuk teman-teman sekalian, ketika kita salah mengajarkan, itu berimbas pada yang lainnya. Apalagi berimbas pada siswa-siswa kita. Ya, ini yang sangat-sangat rentan di SMK. Jangan sampai guru, ya bukan berarti nggak bisa sebetulnya. Jangan sampai guru untuk fotoin dulu, Dek. Dek, untuk punten. Guru untuk ijazah misalnya, untuk ijazah RPL mengajarnya administrasi perkantoran atau teknik sepeda motor, teknik kendaraan ringan. Nah, itu kan ada mata pelajaran yang nyambung, ada kalau di SMK, ya kan? Namanya SIMDIK, KKPI, itu nyambung. Hanya kalau misalkan nanti untuk dasar-dasar kejuruannya, apakah bisa? Nah, usahakan yang lebih kompeten. Karena kita dituntut untuk profesionalisme dalam mendidik putra-putri kita di satuan pendidikan. Tidak usah menunggu lama-lama. Mungkin masih ada waktu kita berdiskusi dan sepertinya yang raise hand juga sudah mulai banyak nih. Ya.
Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Bapak Sukmanto Lukman. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke sesi diskusi ya Bapak Ibu. Untuk sesi diskusi saya berikan 4 kesempatan, itu 2 kesempatan untuk dari gelombang 7 dan 2 kesempatan untuk gelombang 8. Ya seperti biasa ya, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Bapak Lukman, ini sudah banyak sekali Bapak Ibu yang sudah raisen. Sebentar ya Bapak Ibu, saya lihat dulu. Ya. Sepertinya ini yang sudah raisen dari tadi PPPK dengan angkatan 139 NDH 07 Bapak Dodi Haryadi. Mangga kepada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dodi Haryadi, PPPK 139 NDH 07. Di sini mungkin saya memaparkan dan sekaligus mohon lebih dijelaskan sama Pak narasumber, Pak Sukmanto Lukman. Jenis guru di Dapodik kurang lebih ada 3, yaitu jenis guru TIK, guru BK, dan guru MAPEL. Nah, untuk di info GTK, kebanyakan kemarin yang sudah valid itu yang guru MAPEL. Hanya kebanyakannya di sini itu yang belum valid itu di akhir-akhir, yaitu guru BK dan guru TIK gitu. Nah, untuk dilematis di guru TIK di sini kebanyakannya yang sudah menggunakan apa yang sudah dipaparkan sama Pak Sukmanto, menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Di mana di kurikulum Merdeka juga ada 3 jenis, informasinya ada 3 jenis, ada Merdeka Belajar Mandiri, Merdeka Belajar Berubah, dan yang satu lagi saya lupa lagi nih. Ya ada 3 pokoknya gitu. Diri berbagi, Pak. Nah, yang berbagi itu. Alhamdulillah. Syukron. Nah, ada 9 rombel yang bertanya ke saya, ada 9 rombel di mana kelas 10 11-nya itu sudah kurikulum Merdeka dan kelas 12-nya itu kurikulum 2013. Untuk guru TIK di sini apakah harus memilih sebagai guru TIK atau guru MAPEL gitu. Nah, untuk informatikanya otomatis 2 jam dikali 6 kelas, berarti hanya 12 jam. Hanya 12 jam. Nah, ditambah 3 rombel, 3 dikali 15. 15 ditambah 12, berarti emang 27. Nah, hanya di sini harus memilihnya apakah guru MAPEL kah atau guru TIK gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Pemaparan sedikit mungkin menambahkan juga sekaligus apa yang saya paparkan berupa pertanyaan juga. Mohon lebih dijelaskan sama Pak Sukmanto Lukman. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi. Mangga Pak Sukmanto Lukman untuk langsung menjawab saja ya Pak ya. Oke, baik. Guru itu sebetulnya tidak 3, Pak. Guru itu sebetulnya guru mata pelajaran untuk mengajarkan mata pelajaran umum yang ada di kelompok A, B, C, atau di SMK itu ada C1, C2, C3. Sebentar Pak. Iya, dimohon untuk Bapak Sakban Purnomo. Itu untuk share screen-nya Bapak, mohon untuk ditutup. PPK angkatan 155. Iya, terima kasih Bapak. Nah, ada lagi yang kedua, guru BK. Guru BK itu udah jelas ya, bimbingan konseling yang dihitungnya per anak. Ditambah guru TIK. Guru TIK juga sama, mirip Pak dengan guru TIK. Itu dihitungnya per anak. Nah, ada satu lagi nih yang jarang sekali kita tahu, tapi itu ada.
Guru pendamping atau guru kunjung. Itu adanya di mana? Rata-rata digunakan oleh teman-teman di satuan pendidikan SMK. Biasanya di SMK itu ada yang namanya kelas industri. Itu ada guru kunjung. Gurunya datang dari mana? Dari perusahaan, Pak. Perusahaan yang sudah di SMK itu ada yang namanya DUDI, Perjanjian Dunia Usaha dan Dunia Industri, yang rentetan di bawahnya ada yang namanya TEFA, Teaching Factory. Nah, di TEFA sendiri itu ketika nanti ada MOU antara satuan pendidikan dengan perusahaan, nah biasanya perusahaan itu, Pak, saya ingin melihat sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, biasanya ketika ada kekurangan untuk peserta didik, ada guru kunjung, ada guru pendamping. Sebentar. Bapak Sakban, dimohon. Iya, terima kasih lagi Bapak. Mangga Pak Sukmanto. Iya, ada guru kunjung, ada guru pendamping. Itu pun apakah masuk gitu kan? Apakah masuk ke Dapodik? Itu guru kunjung atau guru pendamping biasanya durasinya hanya 100 hari kerja, tergantung dari perjanjiannya bagaimana. Itu seperti itu. Nah, itu untuk guru ya Pak ya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak ini mengarah ke teknis sebetulnya, tapi nggak apa-apa saya jelasin sedikit. Ketika posisinya dalam satu satuan pendidikan itu ada kelasnya 9 untuk seluruh jenjang, berarti kan kelas 1 3, kelas 10 3 rombel, kelas 11 3 rombel, kelas 12 3 rombel, berarti ada 9 rombel. Itu termasuknya kan kelas sekolah kecil. Nah, ketika di sekolah tersebut menggunakan 2 kurikulum, apa yang harus dilakukan gitu kan? Sedangkan yang tadi yang Bapak katakan pertanyaannya itu kelas 10 ada 3, kelas 11 ada 3. Nah, total ketika digabungkan dengan kelas 12 yang notabene masih guru TIK ya Pak ya. Nah, itu 27. Perhitungan di info GTK-nya bagaimana? Ya, nah itu yang seperti itu biasanya perhitungannya terakhir Pak. Kelas kecil itu terakhir. Kenapa saya bilang terakhir? Ya, kelasnya hanya ada segitu, mau dipaksain untuk diarahkan di TIK, misal TIK perlunya 5 kelas untuk memenuhi 24 jam. Ya, TIK itu 5 kelas untuk memenuhi 24 jam. Tapi setahu saya sekolah di negeri tidak ada yang sekolah kecil. Nah, ini berarti pertanyaannya untuk di di lintas sebelahnya berarti ya, yang non negeri tuh. Tapi nggak apa-apa. Nah, itu terakhir perhitungannya. Rombelnya sudah segitu, mau dipaksain juga bagaimana? Ya, adanya segitu ya tinggal tunggu Pak. Itu seperti itu. Kalau memang mau nambah jam, hanya sebanyak apapun jam di non-induk yang diaku hanya 6 jam. Titik. Maksimal hanya 6 jam. Kalau untuk mata pelajaran Bapak mungkin bisa TIK. Tapi untuk mata pelajaran kejuruan belum tentu Pak. Jadi diambilnya hanya 6 jam. Itu seperti itu. Ya Pak ya. Perhitungan di info GTK-nya bagaimana? Itu Sabtu Pak. Kalau saya biasanya Sabtu, sabar dan tunggu. Bapak bisa konsultasi juga ke GTK provinsi untuk linearitasnya bagaimana, apakah validasinya itu akan cepat atau kapan. Itu pengalaman saya yang sudah saya mengajar di 2 jenjang itu seperti itu Pak. Ya, begitu Pak Dodi. Siap, terima kasih Pak Suparno. Ini maksudnya bukan untuk SMA, jadi ada untuk tingkat SMP yang sekarang semakin surut gitu siswanya gitu Pak. Oh begitu. Jadi 9 rombel gitu.
Kalau jenjang lain mungkin bisa komunikasi dengan, apalagi untuk SD SMP ya, bisa komunikasi dengan kabupaten kotanya. Tuh, seperti itu. Kalau kita yang di Dikmen ini, SMA, SMK, SLB, kita punya teman-teman di Dinas Pendidikan. Itu seperti itu. Enggak, maksudnya kan kalau perhitungannya itu kan pastinya sama gitu ya, secara skema rumusnya gitu maksudnya. Sama Pak, sama-sama. Untuk yang SMA, jadi saya menerangkan yang SMA ya Pak ya. Enggak, untuk SMP-nya gitu gimana? Sama? Kalau untuk SMP, ya itu tadi saya bilang sama. Jadi saya menerangkan yang SMA-nya. Kan nggak mungkin di sini saya jelasin yang SMP. Iya. Oke, Itu siap. seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak. Cukup jelas ya Pak Dodi. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang punya pengalaman yang sama mau berbagi atau menambahkan sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mangga Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan atas pertanyaan Pak Dodi? Ya, sepertinya tidak ada ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut untuk kesempatan kedua, biar adil ya Bapak Ibu, saya cari dulu yang dari gelombang 8. Ini ada ibu-ibu PPK angkatan 157 NDH 31 kepada Ibu Nitra Apriliani. Mangga Ibu. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Ani. Bapak izin bertanya, saya mengajar di SMK. Kebetulan dua jenjang itu sudah kurikulum merdeka. Yang masih kurikulum 13-nya itu di kelas 12. Nah, yang mau saya tanyakan, untuk mapel produktif itu untuk SMK sangat berkurang banyak. Jadi hampir kehilangan 40 jam untuk dalam satu jenjang. Nah, yang mau saya tanyakan terkait mapel PKL. Karena di SMK PKL-nya menjadi mapel di kurikulum 2013. Nah, mapel PKL ini boleh digunakan oleh siapa dan bagaimana mekanismenya seperti itu. Terima kasih Bu, Pak. Mohon pencerahannya. Iya, sama-sama Bu Nita. Mangga Pak Sukmanto. Ya, ini pertanyaan teknis ya. Oke, PKL ya Bu ya. Iya betul, di SMK itu hampir berkurang 40% Bu. Ya, dan sebetulnya di SMK itu ada apa ya? Kalau perlu dipahami juga kalau dulu ada yang namanya tim teaching ya Bu ya di SMK. Nah, sekarang tim teaching itu tidak dihitung. Jadi yang mengajarkan tim teaching, nah siap-siap coba deh cek. Itu tidak dihitung. Karena apa? Itu mata pelajaran tambahan masuknya. Itu sub mata pelajaran. Nah, pertanyaan Ibu tentang PKL. Iya betul Bu. Sekarang PKL masuk ke mata pelajaran. Nah, yang harus kita tahu siapa sih yang sebetulnya yang kompeten untuk di PKL? Ya, Bu. Iya betul Pak. Bu, untuk yang PKL yang bisa mengajarkan PKL, kompetensinya harus bagaimana? Ya, sebetulnya kalau kita merujuk di BNSP, Badan Standar Nasional Pendidikan, itu yang mengajar PKL itu yang mengajarkan di C3, Bu. Ya, nah yang lebih kompeten siapa, Pak? Apakah kita yang mengajarkan di C1, C2 tidak bisa? Ya, saya bilang tadi di C3. Ditambah pendidik yang memiliki sertifikat industri. Contohnya kalau di RPL berarti punya CCNA, CCNT. Itu minimal. Kalau apa namanya? Untuk di mata pelajaran kejuruan yang lainnya ya sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan yang bertaraf nasional itu tambahan sertifikatnya itu seperti itu. Perhitungannya betul Bu, perhitungannya sangat ya apa ya bisa dikatakan karena gini, jam PKL itu kan sekarang masuk di kurikulum dan posisinya itu jam tersebut si guru tersebut yang bertanggung jawab untuk siswanya ketika nanti ada atau kunjungan ke industrinya. Itu. Jadi betul-betul di-upling Bu. Pengalaman yang kemarin
setelah ada beberapa kejadian, untungnya bukan di Jawa Barat ya, di provinsi lain, ternyata keluarlah aturan itu, seperti itu. Itu sepertinya Bu, ya? Boleh bertanya lagi, Pak? Boleh, Ya. gimana Bu? Kan tadi berarti PKL itu diwakilkan oleh guru-guru C3 yang sudah memiliki sertifikat gitu ya. Berarti Ya. kan untuk mungkin setiap jurusannya, kebetulan di sekolah saya ada 5 jurusan Pak, jadi mungkin masing-masing jurusan pasti ada guru C3-nya gitu ya. Nah, Ya. nanti kan tadi tugasnya adalah mengaping atau membimbing anak-anak yang sedang PKL. Nah, nanti untuk membimbingnya itu, kalau selama ini kan kami sudah melakukan monitoring. Jadi melaksanakan monitoring yang dilakukan ketika PKL sedang berjalan. Nah, berarti dilakukan monitoringnya itu hanya dengan guru-guru C3 tadi atau dan yang terjam gitu, atau boleh seluruh guru produktif yang mengikuti monitoring hanya jamnya dipakai oleh salah satu guru saja, atau seperti apa, Pak? Gini Bu, Ibu posisinya udah kurmer semua berarti ini? Karena kemarin sekolah kami itu kan cukup banyak Pak rombelnya. Jadi kurmer itu baru di kelas 10 dan kelas 11, tetapi rencananya kami akan melaksanakan PKL itu untuk kelas 11 di semester akhir ya Pak ya, dan Ya. kelas 12 di semester awal untuk mengatasi kekurangan ruangan. Nah, jadi di tahun ini, tahun depan kami akan mulai PKL, sementara saya sebagai Hubin juga agak kebingungan terkait PKL ini gitu Pak. Ih mantep, Ibu Wakasekubin berarti ya? Bukan Wakasekubin, cuman saya seksi PKL aja, cuman memang agak kebingungan terkait PKL ini karena ada jam resminya tadi, begitu. Dan Ya. aturannya kan sebetulnya di kelas 12 ya, di kurikulum Merdeka. Sudah saya tanyakan juga ke bagian terkait tetap kelas 12, hanya saja memang sekolah kami tidak memungkinkan, sehingga cost-nya kami buat di kelas 11 gitu. Oke, begini Bu. Yang mengajarkan jam yang dihitung itu di menu pembelajaran itu jam yang nampil. Kalau di sub mapel itu tidak dihitung. Ya, itu seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Cukup jelas ya Bunita ya? Jelas Bu, terima kasih. Sama-sama Bunita. Saya kembali lagi untuk perwakilan dari gelombang 7. Kebetulan ini dari gelombang 7 kebanyakan bapak-bapak semua. Saya beri kesempatan iya. Saya beri kesempatan kepada PPK angkatan 123 NDH 07 Bapak Pendi Supendi. Mangga Bapak Pendi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Pendi Supendi dari PPK 123 NDH 7. Ibu, yang saya tanyakan di sini, di sekolah kami ada beberapa guru dari jurusan tarbiyah, tapi dia mengajar pelajaran seni budaya. Bagaimanakah? Ini kan akan ada efek terhadap siswa, Bu, karena tidak sesuai dengan linearitas mata pelajarannya, Bu. Nah, bagaimanakah solusinya untuk pihak sekolah untuk supaya jangan ada efek terhadap siswa, Ibu? Sekian, Bu, dari pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Pendi. Mangga Pak Sukmanto, ini ada guru tarbiyah yang mengajar seni budaya. Betul ya Pak ya? Guru tarbiyah yang mengajar seni budaya. Ya, betul. Seni budaya ya Pak ya? Iya Bu, iya Pak. Guru mualaf ya Pak ya? Betul Ibu, betul. Oke, nggak bercanda Pak saya. Posisinya kita harus memberikan pemahaman Pak. Ya, kita sudah tahu ya, walaupun tidak menguasai tentang linearitas, kita sudah tahu. Itu yang dikhawatirkan sebetulnya, guru tarbiyah yang mengajarkan seni budaya. Itu kan. Nah,
atau guru muatan lokal bahasa daerah yang mengajarkan seni budaya. Itu masih mending Pak, karena mulai satu rumpun. Makanya pengangkatan, ini sebelum saya jawab ya Pak ya, makanya pengangkatan untuk yang seni budaya itu ada di pengangkatan muatan lokal bahasa daerah adanya di seni budaya. Itu seperti itu. Nah, untuk pertanyaan Bapak tadi, tarbiyah ini jauh ya Pak ya. Jauh. Nah, ya itu kasih pemahaman Pak. Kasih pemahaman ke pihak kurikulum. Bapak kurikulumnya? Bukan Bapak, guru bidang Ya. studi. Oke, Bapak, misalkan Bapak jelaskan aja yang Bapak tahu, misalkan masih belum paham juga, yuk kita tabayun, check and recheck gitu kan, check and recheck sambil main ke Bandung, ke Jalan Dr. Rajiman, di gedung utama lantai 4. Ruangannya ruangan siapa itu gitu kan? Ruangan guru dan tenaga kependidikan. Bagian apa gitu kan? Bagian linearitas profesi keguruan. Itu tabayun. Ya tabayun, cari informasi ke sana bahwa sebetulnya yang seperti itu ya kalau memang tidak ada lagi yang mau bagaimana, pasti nanti pertanyaan terakhir yang pengalaman saya, Pak, gurunya sudah tidak ada lagi. Masa guru ini nggak dikasih jam atau jamnya kurang, masa guru ini nggak dikasih jam, itu biasanya seperti itu. Yang perlu diwaspadai 1 Juli untuk di sekolah negeri, ini sepertinya pertanyaannya banyak yang di non negeri ya, banyak yang di swasta. Jadi yang harus kita waspadai di tahun pelajaran baru, GTK sudah punya sudah mulai menetapkan jam mengajarnya untuk ASN dan non ASN di Jawa Barat. Ya. Jadi untuk yang tidak linier, kemarin kan ada kegiatan diseminasi tentang guru non PNS. Nah, itu juga yang mulai akan diberlakukan, itu seperti itu. Ya. Nah, kalau memang ini ajak aja Pak Pendi, ajak tabayun ke Rajiman. Itu bagaimana solusinya? Solusinya kalau misalkan bicara tentang tega-tegaan pasti nggak tega ya Pak ya. Tapi ya kita ajak untuk check and recheck ke Dinas Pendidikan. Itu aja Pak jawabannya. Iya Pak, atur nuhun Pak. Sama-sama Bapak. Terima kasih Pak Sukmanto dan Pak Pendi. Sebentar, saya akan untuk kesempatan ketiga akan saya berikan kepada PPPK Angkatan 147 NDH 14 Bapak Indratri Gunawan. Mangga Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini dilema, dilema. Cuman seperti apa hasilnya? Kejadiannya seperti ini. Di sekolah saya rombelnya baru 15. Pada pengangkatan P3K tahun ini itu kedatangan P3K yang lain guru mata pelajaran olahraga. Sebetulnya sebelumnya ada yang sudah P3K dari guru olahraga. Otomatis kan 15 rombel itu kalau 3 45 jam. Ini menyangkut jam nggak apa-apa ya Pak? Menyangkut jumlah jam. Pak, ya nggak apa-apa Pak. Nah, otomatis kan 24 dan standar minimal P3K itu harus 30 jam. Kedatangan lagi P3K yang lain, yang baru, yang sekarang. Itu guru mata pelajaran Penjas yang sama. Nah, ini secara jumlah jam juga kurang dan secara mungkin kalau kebetulan dua-duanya juga sudah PPG, jamnya juga berkurang seperti itu Pak. Nah, ini kira-kira solusinya harus seperti apa gitu Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih, itu saja yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Mangga. untuk P3K yang datangnya itu sudah ada? Sudah Atau ada. Yang oh SK-nya sudah yang ada. baru, yang sekarang baru masuk itu. Oh, baru mau datang atau sudah ada? Sudah yang terdaftar sekarang yang sedang pemberkasan, yang Nah, SK-nya yang P1 ya Pak Indra ya? P1 ya, Iya, P1. Itu dua-duanya Ada sudah surat PGI. edaran dari GTK tentang P3K yang P1. Nah, ketika berlebihan, itu apa yang harus dilakukan? Nah, kasih pemahaman gini, Bapak Ibu P1, ya, di sini alhamdulillah. Tapi ketika berbicara tentang tunjangan profesi guru, kami apa adanya. Jadi jamnya segini. Nah, lebih baiknya bagaimana gitu kan ya Pak ya? Baiknya di surat edaran itu udah jelas Pak. Apa dikasih kesempatan harus bagaimana. Itu seperti itu. Nah, ini dikasih kesempatan oleh GTK untuk mencari sekolah yang masih banyak jamnya. Mencari Tuh. keluar seperti itu ya. Iya, nah untuk terlepas dari jenjang kepegawaiannya nanti pihak GTK Pak nanti yang berkomunikasi dengan bagian umum dan BKD. Itu seperti itu. Yang jelas kita menyodorkan, Pak ada jam nih yang kosong di sekolah negeri 1 Merdeka misalnya. Ajukan di sana, ada lolos butuh dari kepala sekolahnya. Ajukan Pak. Itu sebetulnya dari kemarin pas ada informasi di setiap KCD sudah ada. Iya. Itu seperti itu Pak. Jadi kita tidak boleh menolak. Sekolah itu pasti tidak boleh menolak Pak. Hanya memberikan pemahaman. Itu saja. Kalau nolak nanti ribut Pak. Kita kasih pemahaman. Jamnya kurang loh di sini. Jamnya adanya segini loh. Boleh dong nyari lagi di tempat lain atau boleh dong kita selamatkan sama-sama tentang tunjangan profesi kita gitu. Ya, pintar-pintarnya kita berbahasa, Pak. Mungkin ya begitu ya, Pak ya. Solusi dari saya. Ya, terima kasih. Ya cukup. Terima kasih penjelasannya, Pak. Izin menambahkan Pak Sukmanto. Boleh. Pak Indra ya, kebetulan di sekolah saya juga sama Pak, kalau kasusnya hampir sama mungkin ya. Ada guru sejarah yang P1 yang sekarang lulus di Tomo, tapi di sekolah kami itu sebenarnya tidak ada guru sejarah. Gitu. Nah, kemarin untuk informasi yang saya dengar bahwa itu untuk P1 sekarang itu bisa pindah ya kalau nggak salah ya Sukmanto Lukman ya? Iya betul. Ya, karena dikarenakan di sekolah saya itu tidak ada guru sejarah, maka yang lulus P1 tersebut meminta rekomendasi Ibu Kepala Sekolah karena di sekolah kami tidak ada guru sejarah dan informasi yang saya dengar juga ya alhamdulillah teman yang lulus keluar itu sekarang ditempatkan di sekolah asal gitu Pak. Oh gitu. Iya, itu kebetulan ada juga kasus yang sama. Aduh gini Bapak, kebetulannya ini untuk penanya ada 4, apakah Bapak Sukmanto masih bisa memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain atau Terima dicukupkan? kasih Bapak Ibu atas Waktunya Bu, Iya, waktunya ya, iya. Mangga 2 menit Bapak. lagi Ibu. 2 menit lagi. Waktunya Iya, sudah mau mangga. habis Bu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya bisa menyimpulkannya Bapak Ibu bahwa untuk kesesuaian ijazah itu sangat penting, apalagi nanti untuk Bapak Ibu yang kebetulan belum dipanggil untuk PPG, mangga pada bulan ini ada kesempatan untuk pendataan ya, diingatkan kembali itu pada tanggal 12. Sampai dengan tanggal 12. Oh, sampai dengan tanggal 12. Kemudian juga ada kelengkapan data-data yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu semua ya.
Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, acara Morning Talk pagi hari ini telah selesai. Saya sebagai petugas dan Pak Sukmanto moderator dan Pak Sukmanto Lukman sebagai narasumber memohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.